Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa. Sayyidina Muhammadin ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina at-ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a bil khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa thawabihi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah, kita diberikan kesempatan untuk sama-sama masih menistiqomahkan sholat berjamaah. Sholat adalah perintah Allah Ta'ala yang kita kerjakan dengan tuntunan yang terbaik yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni berjamaah tepat waktu di mana azan dikumandangkan. Nah, hakikatnya kita semua yang datang ke masjid ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Ta'ala yang menggerakkan hati kita, Allah Ta'ala yang memudahkan langkah kita, Allah Ta'ala yang menimbulkan keinginan di dalam diri kita untuk memakmurkan rumah-rumahnya. Sebagaimana di dalam surat At-Taubah, Allah Ta'ala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir." Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Ta'ala adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Oleh sebab itu jamaah yang mulia, kita hari ini khususnya masuk di dalam bulan suci Ramadan, di mana amal-amal sunnah dilipat gandakan seperti amal yang wajib dari sisi pahalanya. Dan amal-amal yang wajib juga demikian dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Oleh sebab itu, sholat subuh adalah sholat yang paling sulit untuk dilakukan, tetapi paling besar pahalanya. Di dalam satu riwayat dikatakan, kalaulah orang itu mengetahui apa yang terdapat pada sholat subuh secara berjamaah, niscaya dia akan datang ke masjid walaupun dalam keadaan merangkak. Dan Nabi SAW bersabda, "Man shallal 'isya bi jama'atin faka'annama shalla nisfal laili." Barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, seakan-akan dia sholat setengah malam. Jadi dihitung pahalanya, setengah malam dia beribadah kepada Allah. Kalau setengah malam itu ada 10 jam, bermakna seakan-akan 5 jam dia beribadah kepada Allah. Wa man shalla subha bi jama'atin faka'annama shallal laila kullaha. Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan dia sholat semalam penuh. Mudah-mudahan kita semua dihitung sebagai orang-orang yang pahalanya senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat kita, diampuni dosa-dosanya dengan sebab kita berpuasa Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pembahasan kita cukup menarik pada bulan suci Ramadan ini terkait dengannya. Sebagaimana telah kita ketahui, keutamaan puasa, hikmah puasa yang selalu dibahas berulang-ulang setiap tahunnya oleh asatidz dan para alim ulama. Kemudian kita akan masuk kepada bagian dari puasa itu yang mengesahkan dan tidak mengesahkan puasa itu sendiri. Maka pembahasan kita adalah mengenai hukum, syarat, dan rukun puasa. Jadi puasa ini adalah termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala yang hukumnya wajib. Dan hukum wajib puasa ini bukan hanya Ramadan sebetulnya, tetapi ada puasa-puasa lain yang juga wajib untuk kita kerjakan. Oleh sebab itu jamaah yang mulia, dalilnya surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sampai kepada kalimat
faman syahida minkumus syahra falyasum. Tapi mengenai hukum, apakah itu hukum? Hukum adalah sesuatu yang berkaitan dengan ibadah orang yang mukallaf. Orang mukallaf itu siapa? Kita. Syarat daripada mukallaf dia adalah orang yang sudah dewasa, sudah balik, berakal dan juga sehat. Tentunya dia adalah orang muslim, maka dia telah terkena kewajiban di dalam agama. Segala sesuatu yang diperintahkan Allah dan itu adalah wajib secara ittifaq ulama, maka dia wajib juga menyempurnakan, semisal rukun Islam dan iman. Taib. Masalah hukum puasa Ramadan ini terbagi menjadi 4 hukumnya. Yang pertama, hukum puasa adalah wajib. Apa itu wajib? Ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau wajibnya itu termasuk rukun Islam atau rukun iman, ketika seseorang ingkar darinya bisa menyebabkan dia keluar daripada Islam. Nauzubillahi min dzalik. Tetapi kalau dia tidak mengerjakannya sebab tidak ingkar, mungkin dia malas, mungkin dia kurang semangat, mungkin dia adalah orang yang belum hijrah, mungkin dia adalah orang yang jauh dari agama, maka orang tersebut dihukumi berdosa besar. Yang kedua adalah sunnah. Kita tahu sunnah itu adalah satu tambahan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi SAW. Sehingga perkara sunnah itu sangat banyak dibandingkan perkara-perkara yang wajib. Dan sunnah fungsinya adalah untuk menyempurnakan ibadah wajib yang kurang sempurna ataupun ada kecacatan di dalamnya. Maka semakin banyak kita mengamalkan sunnah di dalam setiap aspek ibadah, ibadah itu akan semakin sempurna dan akan terasa kelezatannya. Contohnya seperti kita makan nasi. Tidak lengkap rasanya kalau tanpa lauk, tanpa sambal, tanpa kerupuk, kalau orang Sunda tanpa lalapan. Jadi mesti ada 4 sehat 5 sempurna. Nah, itulah hukum asal dari puasa. Selain Ramadan, puasa mayoritas adalah sunnah hukumnya, yang dikerjakan berpahala meskipun ditinggalkan tidak berdosa. Kemudian yang ketiga adalah makruh. Makruh ini ditinggalkan lebih utama. Jadi walaupun orang yang mengerjakannya tidak berdosa, tetapi meninggalkannya adalah mendapatkan pahala. Itu definisi dari makruh. Dan yang keempat adalah puasa yang haram. Ternyata ibadah itu kalau salah mengerjakannya akan masuk kepada ranah yang haram. Dan yang haram di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah haram dengan sah tetap ibadahnya. Yang kedua adalah haram yang tidak sah ibadah tersebut, yaitu puasanya. Karena pembahasan kita puasa, jadi kita tidak membahas melebar daripada puasa. Nah, sebelum membahas ini, karena puasa wajib nanti ada 6 bagiannya. Puasa sunnah ada belasan bagiannya. Makruh ada beberapa bagian dan haram juga demikian. Maka kita bahas terlebih dahulu yang inti, yaitu syarat dan rukun. Nah, syarat di dalam puasa, yang pertama adalah syarat wajib. Yang kedua adalah syarat sah. Apa perbedaannya? Syarat wajib di dalam satu ibadah adalah apabila orang tersebut memenuhi syarat itu, maka dia telah wajib melaksanakan ibadah yang dituntut. Contoh kalau dalam puasa, syarat yang wajib yang pertama adalah Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, suci. Maksudnya ini untuk perempuan dari haid dan nifas. Dan yang kelima adalah mampu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka kita bahas dulu orang yang wajib mengerjakan puasa adalah orang yang beragama Islam. Jadi selain agama Islam, dia tidak wajib melaksanakan puasa. Oleh sebab itu, walaupun sekiranya di agama lain terdapat puasa menurut keyakinan mereka,
maka kita sebagai orang muslim meyakini itu adalah bukan sesuatu ibadah. Karena yang mengerjakan ibadah puasa adalah orang muslim. Ya mungkin tetap menahan sebagaimana esensi bahasa puasa. Puasa adalah al-imsak, menahan. Oleh sebab itu orang yang tidak berbicara termasuk dia puasa. Orang yang tidak melakukan sesuatu dia cegah dirinya untuk tidak makan, tidak minum, termasuk puasa. Dia tidak pergi ke kantor, libur 1 bulan misalnya, termasuk puasa. Berdasarkan kisah Sayyidah Maryam radhiyallahu taala anha di dalam surat Maryam 26, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni nazartu lirrahmani shauman falam ukallimal yauma insiya." Jadi Sayyidah Maryam itu diperintah Allah taala untuk berpuasa. Bukan hanya dari makan dan minum, tapi dari tidak berkata-kata. Nah, orang yang Islam wajib berpuasa, sedangkan yang tidak Islam tidak wajib berpuasa. Yang tidak Islam ini diperinci. Yang pertama memang dia adalah orang yang non-muslim. Yang kedua adalah orang yang keluar dari Islam atau bahasa halusnya murtad. Jadi orang yang murtad juga tidak wajib berpuasa meskipun dia terkena kewajiban puasa itu. Tapi karena terhalang dari hilangnya syarat Islam, maka dia tidak wajib berpuasa. Apa perbedaannya? Kalau orang non-muslim masuk ke dalam Islam, jadi seorang mu'allaf, maka selama kekufurannya tidak wajib mengqadha ibadah-ibadah yang masa itu dia tidak kerjakan. Karena orang yang masuk ke dalam Islam seperti bayi yang baru dilahirkan. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau mau dosa kita diampuni Allah, masuk ke dalam Islam. Nah jamaah yang mulia, kalau perbedaannya antara orang yang non-muslim dan orang yang murtad ini, mudah-mudahan dia dapat hidayah orang-orang yang murtad kembali ke dalam Islam. Tetapi dia ada satu tanggungan, wajib mengqadha ibadah selama masa murtadnya. Misal 2015 dia murtad, 2021 ini karena corona di rumah aja, nggak kemana-mana, dapat hidayah. Akhirnya selama 6 tahun itu ibadah sholatnya, puasanya, atau ibadah wajib yang butuh kepada qadha, maka haruslah dia qadha atau dia bayar. Perbedaan antara non-muslim dan Islam, murtad apabila dia masuk ke dalam Islam. Yang kedua adalah orang yang balik. Jadi anak-anak kita yang belum balik, yang belum dewasa, maka jangan jangan dipaksa untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Tapi perintah ada kesunahannya. Mulai kapan? Dari umur 7 tahun. Dikiaskan kepada hadis Nabi SAW. Muru sibyanakum bis shalah idza balagos sab'u. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka sampai umur 7 tahun. Anak umur 7 tahun sudah diperintah untuk sholat, bukan diajarkan sholat. Artinya anak umur 7 tahun itu rukun fi'li, rukun qauli, bacaan sholat, gerakan sholat, tata cara sholat, semestinya dia sudah faham. Itu sebetulnya yang diajarkan oleh Nabi SAW, sehingga umur 7 tahun sudah mulai diperintahkan sholat. Umur 10 tahun meninggalkan sholat, maka diberi peringatan baik nasihat atau sampai pukulan, dengan pukulan yang mendidik bagi anak-anak kita. Toh anak kita kan kalau enggak les, enggak ikut bimbel, kita pun marah. Bahkan banyak orang tua juga yang anaknya tidak sekolah lantas dipukul. Nah ketika anak kita meninggalkan syariat Allah, itu semestinya lebih berhak untuk diberikan hukuman dibandingkan memberi hukuman ketika mereka meninggalkan peraturan manusia. Oleh sebab itu, kalau anak-anak diperintahkan untuk sholat, maka mereka juga diperintahkan untuk berpuasa. Karena puasa ini termasuk ibadah yang terkait kepada rukun Islam, seperti halnya sholat. Tapi gimana kalau anak yang belum balik dia berpuasa? Apakah sah puasanya? Nanti di bawah sah puasanya dengan syarat tamyiz. Apa itu tamyiz? Anak kita sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dia sudah mandiri, bisa makan sendiri, minum sendiri, dan mengurusi keperluan-keperluannya sendiri. Tapi kalau anak-anak, walaupun dia itu puasa, sedangkan dia masih sobi, masih anak-anak, belum tamyiz,
belum sampai kepada batasan bisa mandiri, maka tidak sah puasanya. Tapi di situ termasuk latihan untuk anak-anak kita yang juga dianjurkan bagi mereka. Taib jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah berakal. Dia orangnya Islam, sudah dewasa, tapi tidak berakal. Enggak berakal ini gimana? Dia pingsan. Pingsan ini hilang akal. Kemudian gila juga hilang akal. Hampir disamakan kepada stres. Orang stres juga hilang akal. Nah bedanya, kalau gila yang tidak disengaja, ya memang gilanya ini karena dari bawaan. Kan ada gila yang ya maaf nyalon nggak diterima gila gitu kan. Tokohnya kebakar nggak terima ketetapan Allah, kena musibah, stres, gila gitu kan. Nah ketika dia sembuh dari gilanya ini, kalau yang tidak disengaja ya tidak wajib mengqadha. Tapi kalau yang disengaja itu kata ulama ada sebagian tetap untuk wajib mengqadhanya. Nah orang yang ini termasuk orang yang terlepas dari hukum. Hadisnya dari riwayat sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Rufi'al qalam an salasatin. Pena itu diangkat dari 3 orang. Maksudnya hukum. Anis sabiyi hatta yahtalima atau hatta yablugha, dari anak-anak sampai dia balik. Wa anin naimi hatta yastayqiza, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anil majnuni hatta yufiqa, dari orang yang gila sampai dia sehat. Tetapi kalau orang yang dia itu pingsan, pingsannya baik sebentar, mungkin 1 hari, ataupun pingsan yang lama yang kita sering sebut sebagai koma, penyakit, ada yang seminggu di rumah sakit nggak sadarkan diri, 2 minggu di rumah sakit nggak sadarkan diri. Ketika dia sadar, wajib juga mengqadha ibadah yang ditinggalkan. Taib jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang gila ini enggak dihukumi masalah ibadah nanti di hadapan Allah taala. Yang dihukumi, yang dipertanggungjawabkan siapa? Kita yang sehat. Tapi ya lebih baik sehat dibandingkan gila ya Pak. Maka itu syarat wajibnya puasa orang yang berakal. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Wanita yang haid dan nifas, haid adalah penyakit bulanan, nifas adalah sebab melahirkan, tidak wajib berpuasa. Tapi ingat, wajib mengqadhanya. Apa dalilnya? Dari riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan hadisnya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kunna nu'maru biqada'i shaumi wala nu'maru biqada'is shalah. Kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengqadha puasa, sedangkan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Kenapa salat tidak diqadha, puasa diqadha? Karena salat apabila mesti diqadha, wanita akan memberatkan mereka. Setiap bulan wanita pasti ada yang tidak salat. Kalau tidak salatnya 10 hari, sehari 5 waktu salat, maka 10 hari ada berat, banyak sekali salat yang mesti dia qadha. Sedangkan puasa ini lebih mudah karena dilakukannya hanya setahun sekali. Maka wanita yang haid dan nifas walaupun dirinya sehat mampu berpuasa, tapi hilang syarat syar'inya, bukan syarat hissi. Syarat hissi dia sehat, syarat yang terlihat zahir dia mampu berpuasa, tapi syarat syar'inya hilang, yaitu sebab dia masih mengalami haid dan nifas. Dan yang terakhir adalah al-qudratu 'ala syiyam. Orang yang mampu berpuasa. Mampu ini gimana? Rukhsah kalau tidak mampu sebab dia sakit ataupun musafir. Allah Ta'ala berfirman, "Faman wa man kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Barang siapa di antara kalian yang sakit ataupun dia dalam keadaan safar, berpergian, maka puasanya diganti pada hari-hari yang lain. Oleh sebab itu, di sini juga pada Al-Baqarah 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang berat melaksanakan puasa atau tidak mampu berpuasa, nanti ada fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Nanti kita akan perincikan apa itu fidyahnya. Taib jamaah yang dimuliakan Allah, setelah kita memahami syarat wajibnya berpuasa,
Yang kedua adalah syarat sahnya puasa. Maka syarat sahnya puasa ini ada 4. Hampir-hampir sama. Jadi tidak perlu kita bahas panjang lebar. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah tamyiz. Yang ketiga adalah suci. Ini untuk wanita tadi. Yang keempat adalah masuknya Ramadan. Jadi jangan terlalu soleh. Setelah Ramadan habis baru dia puasa Ramadan. Di bulan Syawal puasa Ramadan, ya nggak bisa. Kenapa? Karena Ramadan ini termasuk wajib muhaddad. Wajib yang kewajibannya itu terbatas. Waktunya hanya pada bulan suci Ramadan sebanyak 29 sampai 30 hari. Oleh sebab itu kita perhatikan syaratnya wajib, syaratnya sah untuk berpuasa. Mungkin dia orang yang wajib tapi belum tentu sah berpuasanya. Mungkin dia orang yang wajib tetapi ada syarat sahnya yang hilang. Maka ini 2 syarat. Dan kita ulang-ulang kembali, apa itu syarat? Syarat adalah sesuatu yang mesti terpenuhi di dalam ibadah. Baik sebelum, di pertengahan, sampai selesainya ibadah itu. Contohnya apa? Contohnya di dalam sholat, orang hendak mendirikan sholat, syarat sahnya diantaranya adalah wudu. Tidak wudu, maka tidak bisa mengesahkan sholatnya. Tapi wudu ini harus ada sebelum sholat. Ketika sholat berlangsung sampai selesai. Di pertengahan sholat dia kentut. Di pertengahan sholat batal wudunya. Maka rusaklah sholat tersebut. Ini syarat. Begitu juga puasa. Kemudian sekarang pembahasan kita kepada rukun. Nah, apa perbedaan antara syarat dan rukun? Syarat memang bukan bagian dari ibadahnya. Tapi mesti juga terpenuhi. Sedangkan rukun itu bagian dari ibadahnya. Tapi rukun ini lebih dipersempit daripada syarat. Di mana hanya dikerjakan ketika ibadah itu berlangsung sampai selesai. Paham ya Pak? Jadi rukun kalau sebelum sholat atau sebelum ibadahnya yang nggak wajib dikerjakan. Contohnya baca Al-Fatihah. Ngapain Pak kok baca Al-Fatihah? Kan belum sholat. Iyalah saya duluanin aja Al-Fatihahnya. Biar sholat nanti nggak perlu lagi baca Al-Fatihah. Tahu-tahu Bapak sujud. Tapi Bapak nggak sholat. Ya nggak boleh. Karena itu termasuk rukun daripada sholat yang harus dikerjakan ketika ibadah itu berlangsung. Nah, rukun puasa ini hanya ada 2 saja. Kita tarik rukun puasa yang selanjutnya. Pembahasannya di sini tadi sudah hukum. Ini sudah kita bahas. Jadi biasanya saya memang dengan buku oret-oretan saya yang kecil ada di sebelah Bapak itu. Di Malaysia saya coba 2 jam seminarnya. Mungkin selesai, tapi nggak selesai juga. Maka ini insya Allah kita selesaikan 3-4 kali pertemuan. Karena pembahasannya praktis saja. Yang penting bagaimana kita bisa mengamalkan dan menyampaikan. Jadi kalau pembahasan puasa detailnya bagian Ustadz Mukhlisin. Kemudian masuk kepada masalah rukun. Rukun puasa yang pertama adalah niat. Ini saya besarkan. Biar yang ngantuk terlihat jelas. Yang tidak ngantuk teringat. Yang kedua imsak. Apa Pak? Imsak. Jadi imsak di sini dipahami bukan bel ataupun sirine yang bunyi. Jadi kalau nggak ada sirine maka hilang rukun puasa, bukan? Yang pertama masalah niat. Niat ini berdasarkan hadis Bukhari keumumannya untuk ibadah-ibadah. Jadi bukan hanya puasa, tapi ibadah-ibadah yang lain juga yang dituntut dengan niat itu sangat banyak. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa." Sesungguhnya segala sesuatu amal itu bergantung kepada niat. Maksudnya sah tidaknya amal tergantung niatnya. Walaupun nanti dia tidak makan, tidak minum, tidak melakukan yang membatalkan puasa, tapi kalau niatnya tidak benar, sama saja, maka ibadah itu tidak dianggap sah. Maka ada saya ngisi di beberapa masjid sebelum ini, baik itu masalah wudhu dan yang lain.
agak komplain. Komplainnya kenapa? Kenapa sih sedikit-sedikit fikih ini haram, fikih ini makruh, fikih ini haram, fikih ini batal, tidak sah. Maka saya bilang, mau ngaji fikih, mau ngaji tafsir, mau ngaji hadis, mau ngaji tauhid, ya pembahasannya itu. Bahkan tauhid itu nggak ada makruh, ya antara haram dan halal saja, karena tauhid tidak ada toleransi. Maka Bapak, kata saya, kalau nggak mau ngaji yang haram-haram ini, masalah hukum-hukum agama, ya belajarnya Iqra bukan fikih. Alif, ba, ta, itu insya Allah nggak ada hukumnya. Kalau salah-salah nggak apa-apa. Tapi kalau masuk tahsin nanti ada hukumnya juga. Kan ada yang kita haram untuk berhenti di dalam beberapa ayat Al-Quran dengan ketentuan-ketentuannya. Jadi sebetulnya karena diistilahkan ke bahasa Arab, nampaknya garang, nampaknya keras, haram. Padahal setiap hari kita di kantor, terutama yang PNS, sering melihat slogan haram. Dilarang chatting ketika bekerja. Itu kan haram, dilarang. Kemudian dilarang keluar kantor sebelum waktunya. Ini kan haram. Dilarang. Kalau kita pergi ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kan ada tulisan mamnu'ud dukhul, dilarang masuk. Artinya apa? Haram. Misalnya orang tua bilang ke anaknya, "Nak, malam ini kamu nggak boleh keluar rumah." Itu perintahnya apa, Pak? Sunnah apa haram? Haram. Larangannya tuh haram, bukan makruh ataupun sunnah. Nah, kamu harus jadi dokter seperti bapak. Ini perintahnya apa? Wajib. Tapi kalau orang tuanya bilang ke anaknya, "Nak, bapak ingin nih kalau bisa kamu jadi dokter." Itu perintahnya apa? Sunnah. Hanya saja diistilahkan ke bahasa Arab nampaknya keras. Padahal di sekeliling kita itu banyak larangan. Dilarang buang tisu ke dalam toilet. Haram itu, Pak. Jadi jangan kita lihat daripada istilahnya, tapi lihat daripada maksudnya. Jadi maksudnya itu sebetulnya hari-hari sudah kita lihat. Nah, kembali kepada rukun niat. Niat di dalam puasa ini terbagi menjadi 3 yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah tabyid. Apa, Pak? Tabyid. Yang kedua ta'yin. Yang ketiga takrir. 3T, tabyid, ta'yin, takrir. Nah, apa itu tabyid? Tabyid adalah melakukan niat di malam hari. Kata ulama ahli fikih, la yasihu shaumu Ramadan walal qada wala shaumul kafarah wala shaumun nadar wala shaumu fidyatil haji wa ghairuha minas shaum al-wajib illa bitabyidin niyah minal lail. Jadi kalau kita mau melaksanakan puasa wajib, apapun yang wajibnya, baik itu Ramadan, puasa nazar, puasa qada, puasa kafarah, puasa fidyah haji, dam haji, nanti haji ada pembahasannya, dan puasa sholat istisqa ketika diperintahkan oleh imam ataupun raja. Maka ini harus menghadirkan niat puasa di malam harinya. Jadi nggak bisa ketika azan subuh kita langsung niat. Sebetulnya kan niat itu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li, menyengaja sesuatu berbarengan dengan perkara ibadahnya. Tapi dikecualikan puasa. Puasa nggak bisa kita ketika datang waktu imsak kita langsung niat. Jadi puasa itu niatnya didahulukan dibandingkan ibadah puasanya di malam-malam harinya. Dalilnya apa? Hadis riwayat Imam Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i. Man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak mentabyid niatnya puasanya di malam hari, maka sebelum waktu subuh, maka tidak ada puasa baginya. Tapi gimana kalau orang tersebut lupa di malam hari dia niat? Mungkin dia tidak tarawih sehingga mungkin dia lupa. Kalau biasa tarawih kan diingatkan imam biasanya untuk berniat. Maka orang tersebut dia bangun untuk sahur. Bangun sahurnya adalah termasuk niat. Jadi jangan khawatir kalau yang malam harinya misalnya dia lupa tapi masih bangun sahur. Yang bahaya ini malamnya tidak berniat, sahur pun tidak, bangunnya bukan tahajud tetapi terkejut, maka ini tidak sah puasanya.
Karena batasan niat puasa ini adalah sebelum datangnya waktu fajar. Nah, waktu fajar ini kita tidak tahu datangnya kapan. Oleh sebab itu, yang paling aman niatnya adalah di malam hari. Nah, masalah niat, ada orang-orang yang bertanya mengenai apakah sah, apakah cukup niat yang dilakukan di awal Ramadan untuk 30 hari. Maka jawabnya di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i tidak cukup. Niat yang dilakukan sekali di awal Ramadan untuk 30 hari. Tetapi itu termasuk niat yang sunnah, dianjurkan kepada kita di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i untuk melakukan niat di awal Ramadan kepada 30 hari ke depan. Kenapa? Di antara hikmahnya niat yang sunnah 30 hari itu adalah kalau kita ini 4 hari, 5 hari berpuasa meninggal dunia, belum sempurna puasanya 30 hari, tetap mendapatkan pahala puasa yang sempurna. Karena sudah niat, kan amal ibadah bergantung kepada niatnya. Karena kita tidak tahu kapan ajal itu datang. Oleh sebab itu, semestinya di awal Ramadan kemarin yang sudah berniat sunnah itu yang terbaik. Tetapi ingat, niat yang wajib adalah niat yang dilakukan setiap hari pada malam-malam Ramadan. Taib jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama tabyid. Yang kedua adalah ta'yin. Ta'yin itu menentukan jenis puasa wajibnya. Kalau seseorang dia berniat sengaja saya puasa wajib karena Allah Ta'ala tanpa menyebutkan wajibnya itu apa, maka ini juga tidak cukup. Karena wajib tadi kan ada 6, bukan hanya puasa Ramadan. Maka harus dia menyebutkan sengaja saya besok puasa wajib atau puasa fardu Ramadan, wajib karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah baru sah niatnya. Karena niat di dalam ibadah yang wajib ini agak ketat, butuh kepada ta'yin, penentuan dari jenis ibadah yang diniatkan. Tapi paham Pak sampai sini ya? Yang ketiga adalah at-takrir atau bahasa Arabnya at-tikrar, mengulang-ulang niat tersebut. Jadi niat puasa Ramadan mesti diulang setiap malam. Kalau Ramadan 29 hari, ya 29 hari kita berpuasa, setiap malamnya harus berniat. Nah, bagaimana menanggulangi kelupaan atau kecerobohan kita agar tidak terjadi puasa kita ini batal sebab lupanya niat? Nah, ini kembali lagi, mestinya di awal Ramadan kemarin kita mengambil niat 30 hari ikut kepada mazhab Imam Malik atau mazhab Maliki yang mengatakan sah niat puasa 30 hari. Jadi niat tersebut kita lakukan demi mengcover kecerobohan kita. Kalau takut kita nggak bangun tahajud, malam juga nggak niat, sahur juga tidak. Oleh sebab itu, di awal Ramadan kemarin semestinya kita niat ikut kepada mazhab Imam Malik. Nawaitu shauma Ramadan kullihi taqlidan lil Imam Malik fardhalillahi ta'ala. Itu niat untuk darurat saja, untuk jaga-jaga saja. Tapi bukan berarti ketika kita ikut niat yang 30 hari, lantas setelah gugur niat yang setiap malamnya. Tidak, yang setiap malamnya tetap wajib berniat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, oleh sebab itu, 3 syarat niat ini. Yang pertama tabyid, yang kedua ta'yin, yang ketiga takrir. Nah, perbedaannya niat puasa wajib dan puasa sunnah. Kan nanti insya Allah setelah Ramadan ini akan timbul kecintaan kepada kita untuk gemar puasa sunnah kan. Nah, di antara puasa kita di Ramadan ini 30 hari sukses digembleng, betul-betul kita mendapatkan esensi Ramadan tersebut adalah Ramadan habis tapi kita masih semangat untuk berpuasa. Baik itu puasa Daud, puasa Dahar, puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid ataupun puasa sunnah-sunnah lainnya. Nah, puasa niatnya perbedaan antara yang wajib dan yang sunnah. Kalau yang pertama, yang wajib ini harus tabyid. Yang sunnah juga sama harus tabyid. Nah, perbedaannya adalah yang sunnah waktunya lebih panjang. Kalau yang wajib kan hanya
mulai malam hari sampai sebelum fajar. Jadi habis fajar, habis subuh atau masuk waktu subuh, itu sudah habis waktu berniat untuk puasa yang wajib. Tapi kalau puasa sunnah, itu sampai sebelum zuhur. Misal, bapak-bapak nanti di bulan Syawal atau bulan-bulan lain selain Ramadan, habis sholat subuh pulang ke rumah. Nanya ke istri, Bu, ada sarapan nggak? Lantas istrinya marah. Gimana Pak ada sarapan? Uang belanja bulan ini aja belum dikasih. Oh iya juga ya. Dilihat tudung saji kosong. Kalau begitu saya puasa hari ini. Padahal dia ngomong itu jam 7. Sahkah puasa sunnahnya? Sah. Karena puasa sunnah ini batas akhir waktunya sampai sebelum zuhur. Jadi selagi kita tidak melakukan yang membatalkan puasa, maka kita diperbolehkan untuk niat puasa sunnah sebelum zuhur intinya. Itu perbedaannya. Yang kedua, puasa wajib itu butuh ta'yin, sedangkan puasa sunnah tidak butuh ta'yin. Jadi kalau kita puasa Senin, puasa Kemis, puasa sunnah itu nggak perlu disebut besok saya puasa Senin, besok saya puasa Kemis, besok saya puasa Arafah, besok saya puasa Asyura, besok saya puasa Ayyamul Bid. Cukup niat puasa sunnah secara mutlak adalah sah. Berbeda halnya dengan puasa wajib yang harus ditentukan jenis puasanya. Nah, itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di antara perbedaan niat puasa wajib dan puasa sunnah. Oleh sebab itu, karena ini adalah usul atau inti daripada ibadah, maka jangan kita tinggalkan salah satu daripada syarat rukunnya dari ibadah puasa ini. Yang kedua, yang terakhir adalah imsak. Apa itu imsak? Puasa. Apa itu puasa? Imsak. Imsak menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Al-imsaku an jami'il mufattirat atau muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Kapan dimulai kita wajib berimsak? Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi ingat-ingat di sini, kalau kita masih makan sedangkan masuk waktu azan, maka batallah puasa kita. Karena kita sudah offset, udah keluar daripada batasan niat tersebut. Nah, apa yang harus kita lakukan agar puasa tidak batal? Sebaiknya waktu imsak yang ditetapkan sebelum waktu subuh itu hendaknya kita jaga. Walaupun waktu imsak itu bukan waktu mutlak kita tidak boleh makan dan minum. Ya, orang walaupun masuk waktu imsak masih boleh makan, masih boleh minum, tetapi itu waktu yang terbaik dan paling hati-hati agar kita masuk waktunya fajar tidak dalam keadaan makan dan minum. Kita tidak tahu kapan masuk waktunya fajar, maka dibuat waktu kehati-hatian yaitu imsak. Walaupun kita berhenti makan, dengar azan langsung berhenti, tetap batal puasanya. Apalagi dengar azan nerusin, kan ada hadisnya Ustaz. Apabila makan, minum ataupun sahur yang mafhumnya seperti itu, apabila sahur kemudian mendengarkan azan, maka selesaikan makannya. Maka lihat syarah hadisnya, lihat penjelasan hadisnya. Jangan baca hadis itu tekstualnya saja tanpa penjelasannya ulama. Nah, ulama menjelaskan yang dimaksud di situ adalah di zaman Nabi SAW azannya itu ada 2 dan sekarang masih berlaku di Mekah Madinah. Kalau kita yang umrah 1 jam sebelum azan subuh ada azan. Dan sebagian daerah Jawa itu masih memberlakukan demikian. Jadi jangan tertipu ketika azan yang pertama di Mekah Madinah kita terlalu husnuzon, langsung ke masjid, langsung nunggu. Karena itu batasannya masih 1 jam. Setelah azan pertama, baru azan kedua yang betul-betul azan subuh. Nah, disitulah ditetapkannya diantaranya waktu kita untuk berimsak. Jadi kalau sirine imsak itu bunyi, tanda imsak itu datang, kita masih boleh makan, masih boleh minum. Tapi ada baiknya kita menyudahi makan dan minum. Karena nanti lupa, tahu-taunya datang azan, masih makan dan minum, batal puasanya. Taib jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Maka imsak di sini adalah imsak bukan hanya dari segi yang membatalkan puasanya, makan, minum, hubungan suami istri. Tapi lebih imsak kepada diri kita agar tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi inilah yang ditakutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Artinya diri dia tidak tercegah untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Puasa gibah tidak diberhentikan. Puasa bohong juga masih laju. Puasa amplop bawah meja masih diterima. Samping meja, kanan, kiri, depan, belakang. Puasa tapi dia masih memfitnah orang. Puasa masih melihat yang haram. Nah, jadi ibarat kita kerja. Kerja kita itu apa inti utamanya? Gaji. Selain kita mengharapkan prestasi biar cepat naik jabatan, nah kerja kita itu inti utamanya adalah setiap bulan kita mendapatkan gaji. Gak ada orang yang mau kerja tanpa adanya gaji. Nah kita juga di dalam puasa, apabila puasa kita baik dan benar, sempurna, maka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Dan pahala puasa ini tidak tanggung-tanggung, Allah Ta'ala yang langsung memberikannya. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Malik. Kullu hasanatin bi asyri amthaliha ila sab'imi'ati di' illa siyam fahuwa li wa ana ajzibih. Jadi segala sesuatu kebaikan itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat kecuali ibadah puasa. Ibadah puasa adalah milik Allah, Allah yang langsung memberikan ganjarannya. Nah, sayangnya ketika kita melanggar hal-hal yang dapat merusak pahala puasa itu, walaupun ibadah puasanya tidak batal, tetap sah menurut pandangan syariat, tapi pahalanya hilang. Allah Ta'ala berikan sehari itu, kalau pahala puasanya sempurna 100. Dia gibah hilang 50. Dia ngelihat yang haram hilang 50. Maka kosong pahalanya. Tambah lagi fitnah, maka minus bisa jadi. Oleh sebab itu dijagalah bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar puasa kita ini bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi betul-betul puasa yang menghadirkan kepada diri kita sifat takwa. Dan itulah tujuan yang sangat besar di dalam puasa, la'allakum tattaqun. Kalau kita berpuasa tidak bisa mencegah hawa nafsu, kita berpuasa ini tidak bisa menahan diri untuk bermaksiat, kita berpuasa ini tapi masih melanggar koridor-koridor syariat, maka puasa kita ini tidak membuahkan apa-apa, hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Inilah yang dimaksudkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Adapun yang membatalkan puasa secara zahir, kita semua paham, tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan suami istri, dan tidak melakukan yang membatalkan puasa lainnya selama waktu yang telah ditetapkan, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi hati-hati bapak-bapak yang di rumah, yang ketika puasa dia lagi nggak kerja, atau lagi libur dia nggak kerja, jangan sampai kita keceplosan. Akhirnya siang hari Ramadan hubungan suami istri, bahaya. Karena habis pengajian subuh, habis sholat duha, istirahat sebentar, istri juga istirahat, bangun sejam 2 jam kemudian, lihat istri bagus. Suami lihat istri, kayaknya kok dia kayak awal saya nikahin ya. Cantik bener. Istri juga ngelihat suami gitu. Akhirnya suami bernafsu, digoda istrinya, istrinya juga iya-iya aja. Enggak ngasih tahu, bang, kita kan lagi puasa. Maka ini hubungan suami istri yang berdosa. Kenapa? Dilakukan di waktu terlarang, di mana kita wajib untuk imsak. Dan yang lebih parahnya lagi, kita suami yang menanggung. Nanti ada kafaroh. Selain kita mengkodok puasa hari itu, kita juga membayar kafaroh. Kafarohnya apa? Kalau budak kan udah nggak ada, maka kita puasa 2 bulan berturut-turut. Bahaya. Nafsu sesaat, kita puasa 2 bulan. Istri mah nggak puasa, kita yang puasa. Meskipun istri yang ngegoda, Ustadz, meskipun istri yang ngegoda, tetap kita yang puasa 2 bulan berturut-turut.
Gimana 2 bulan berturut-turut yang nggak pernah putus selama 60 hari? Kalau putus di pertengahan, ulang dari nol, kan bahaya. Jadi beruntung kita yang dari waktu pagi sampai sore kerja di luar karena jauh dari istri ketika puasa Ramadan. Jadi jangan sampai Pak ya, kita yang kena sialnya. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang sementara ini saya bahas. Insyaallah nanti kita masuk kepada yang diperbolehkan tidak berpuasa pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bishawab. Terima kasih banyak kepada jamaah semua, yang benar hanya datang daripada Allah taala. Insyaallah kita akan bahas yang selanjutnya pada pertemuan minggu depan. Kesalahannya saya minta maaf banyak-banyak kepada jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu. Mudah-mudahan dengan sebab puasa kita ini diangkat derajat kita, diampuni dosa-dosa kita, jadikan kita orang-orang yang terbaik di sisi Allah Ta'ala, sehingga kita mendapatkan puasa yang sempurna. Habis bulan suci Ramadan, masuk ke bulan Syawal, betul-betul kita difitrahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, digugurkan dosa-dosanya, baik yang kecil ataupun yang besar. Amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama kita tutup dengan membaca surat Al-Asr dan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.